Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita siapkan Alkitab kita. Mari kita buka bersama-sama di dalam Kejadian 48 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-22. Kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan ini. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami akan membaca firman-Mu. Tolong pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, karuniakan kami dengan hikmat-Mu, agar kami tidak hanya menjadi pendengar-pendengar yang baik, tetapi menjadi pelaku firman-Mu dalam hidup kami. Lalu berfirmanlah bagi kami, karena kami sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita akan baca bersama-sama firman Tuhan pada malam hari ini yang mengatakan, sesudah itu diberkatinyalah Yusuf, katanya, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang, dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku Abraham dan Ishak termasyhur oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, "Janganlah demikian, ayahku, sebab inilah yang sulung. Letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya." Tetapi ayahnya menolak, katanya, "Aku tahu anakku, aku tahu. Ia juga akan menjadi suatu bangsa dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya. Dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa." Lalu diberkatinyalah mereka pada waktu itu, katanya, dengan menyebutkan namamu lah orang Israel akan memberkati demikian. Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. Demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasye. Kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf, "Tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu. Dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu daripada saudara-saudaramu suatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang Amori." Demikianlah firman Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus, tema renungan kita pada malam hari ini adalah kasih dan berkat berpadu sesuai dengan Sabda Guna Krida. Ada salah satu kebiasaan unik yang dilakukan oleh penduduk di sekitar Kepulauan Salomon yang letaknya di Pasifik Selatan. Penduduk primitif yang tinggal di sana punya sebuah kebiasaan yang menarik, yakni mereka suka meneriaki pohon. Untuk apa? Kebiasaan ini ternyata mereka lakukan apabila ada pohon dengan akar-akar yang sangat kuat dan sulit untuk ditebang dengan kapak. Inilah yang mereka lakukan. Jadi tujuannya supaya pohon itu mati, caranya adalah beberapa penduduk yang lebih kuat dan berani akan memanjat hingga ke atas pohon itu. Lalu ketika sampai di atas pohon itu, bersama dengan penduduk yang ada di bawah pohon, mereka akan berteriak sekuat-kuatnya kepada pohon itu. Mereka akan memaki dengan kata-kata yang sangat keras. Bapak Ibu, mereka lakukan teriakan ini selama berjam-jam dan selama kurang lebih 40 hari. Dan apa yang terjadi sungguh menakjubkan. Pohon yang diteriaki itu perlahan-lahan daunnya akan mulai mengering. Setelah itu dahan-dahannya juga akan mulai rontok.
dan berlahan-lahan pohon itu akan mati dan mudah untuk ditumbangkan. Kalau kita perhatikan apa yang dilakukan oleh penduduk primitif ini memang sungguh aneh, tapi kita bisa belajar satu hal dari mereka. Mereka telah membuktikan bahwa teriakan-teriakan yang dilakukan terhadap makhluk hidup tertentu seperti pohon akan menyebabkan makhluk tersebut kehilangan rohnya. Akibatnya dalam waktu panjang, makhluk hidup itu akan mati. Nah sekarang, apakah yang bisa kita pelajari dari kebiasaan penduduk primitif di Kepulauan Salomon ini? Oh, sangat berharga sekali Bapak Ibu. Bahkan sangat banyak sekali. Yang jelas, ingatlah baik-baik bahwa setiap kali Anda berteriak kepada makhluk hidup tertentu, maka berarti Anda sedang mematikan rohnya. Pernahkah Anda berteriak kepada anak Anda? Ayo cepat, dasar lelet, bego amat sih, begitu aja nggak bisa dikerjain. Atau mungkin Anda berteriak balik kepada pasangan hidup Anda karena Anda merasa jengkel dan sakit hati. Lalu mengucapkan kata-kata yang menyakiti hati mereka. Saya menyesal nikah dengan orang seperti kamu. Atau bodoh amat sih jadi suami. Bodoh amat sih jadi istri, gak bisa gitu aja, gak bisa apa-apa. Atau seorang guru berteriak kepada anak didiknya. Bodoh, soal semudah gitu aja gak bisa dikerjain. Kapan kamu bisa pinter? Atau seorang atasan berteriak kepada bawahannya karena merasa menyesal sudah mempekerjakan, sudah menggaji mereka. Bapak Ibu, ingatlah, setiap kali Anda berteriak pada seseorang karena merasa jengkel, marah, terhina, terluka, maka ingatlah dengan apa yang diajarkan oleh penduduk Kepulauan Salomon ini. Mereka mengajari kita bahwa setiap kali kita mulai berteriak dan marah, kita mulai mematikan roh pada orang yang kita cintai. Entah itu anak-anak kita, istri, suami kita, atau orang-orang di sekitar kita. Karena itu pentingnya mengucapkan kata-kata yang penuh berkat kepada anak-anak kita. Daripada kita mengeluarkan teriakan-teriakan yang tidak mendatangkan sukacita kepada mereka. Bahkan juga mungkin akan mematikan semangat mereka, roh mereka. Karena itu kita belajar dari Yakub atau bahkan dari bapak-bapak leluhur dalam perjanjian lama. Bagaimana kata-kata mereka selalu membawa pengaruh yang sangat positif bagi masa depan anak dan cucu mereka, bahkan juga keturunan mereka, dengan mengucapkan kata-kata yang penuh dengan berkat. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, orang-orang yang hidup di dalam perjanjian lama nampaknya dengan jelas mengerti akan kuasa berkat. Saat kepala keluarga mendekati kematian, maka mereka akan mengumpulkan anak-anak mereka. Sang ayah kemudian akan meletakkan tangannya di kepala masing-masing anak-anak mereka dan mengucapkan kata-kata untuk kehidupan dan masa depan mereka. Keluarga menyadari bahwa saat-saat seperti inilah lebih dari sekedar pesan-pesan terakhir sebelum kematian sang ayah. Kata-kata ini membawa otoritas rohani, mempunyai kuasa untuk mendatangkan keberhasilan dan kemakmuran di masa depan anak-anak mereka. Tuhan memberkati Abraham. Abraham memberkati Ishak. Ishak memberkati Yakub. Yakub memberkati ke-12 anak-anaknya serta 2 cucunya. Bahkan kata-kata berkat Yakub kepada Efraim dan Manasye hingga saat ini masih diucapkan oleh orang tua Yahudi untuk memberkati anak-anak mereka. Di ayat 20 Alkitab mencatat, lalu diberkatinyalah mereka pada waktu itu katanya, dengan menyebutkan namamu lah orang Israel akan memberkati demikian.
Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasya. Jadi Bapak Ibu, sebab sesungguhnya ada kuasa dan kehidupan di dalam berkat. Dalam Kejadian 27 ayat 27 sampai 29, kita bisa perhatikan bagaimana Ishak menggambarkan masa depan Yakub saat ia mengucapkan perkataan berkat kepada Yakub. Khususnya di ayat 28 dan 29. Di ayat 28 dikatakan, Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Ayat 29. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Kita juga bisa perhatikan bagaimana Yakub menggambarkan masa depan Yusuf, anaknya, dan dua cucunya melalui kata-kata berkat dalam bacaan kita. Berkat, Bapak Ibu, hanya menjadi berkat bila diucapkan melalui perkataan yang juga penuh dengan berkat. Berkat yang diucapkan harus disertai pengakuan bahwa orang tersebut berharga. Berkat, kata-kata atau ucapan berkat yang diucapkan akan memberi keyakinan kepada orang yang menerimanya bahwa mereka diterima dan dihargai, ketimbang kita mengucapkan kata-kata yang penuh dengan makian, kata-kata kasar, kata-kata negatif yang tidak membangun. Bahkan terkadang kata-kata kita merendahkan harga diri anak-anak kita atau pasangan kita atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Jauh lebih baik kalau kita sebagai orang tua mengeluarkan kata-kata berkat kita kepada anak-anak kita. Karena hal itu akan mempengaruhi masa depan mereka. Karena itu kita perlu mengucapkan kata-kata penuh kasih, penuh penerimaan, kata-kata yang memotivasi bagi anggota-anggota keluarga kita untuk mencapai tujuan dan mendapatkan masa depan mereka yang lebih baik. Saat kita sebagai orang tua melakukannya, kita sedang mengucapkan kata-kata di dalam kehidupan mereka, dan mereka akan sungguh-sungguh diberkati. Walaupun berkat yang kita berikan pada saat ini tidak dapat meramalkan secara tepat masa depan seperti apa, atau yang seperti dilakukan oleh para ayah di dalam perjanjian lama. Tetapi kita dapat mendorong dan menolong anak-anak dan orang lain untuk menetapkan dan mencapai tujuan yang berarti dalam hidup mereka. Ucapan berkat akan membuat anak-anak merasa aman dan membantu mereka bertumbuh dengan percaya diri di masa yang akan datang. Ucapan berkat dari orang tua akan membuat anak-anak merasa aman dan membantu mereka bertumbuh dengan percaya diri. Jika Anda ingin anak-anak Anda menjadi produktif dan berhasil, maka orang tua perlu mulai menyatakan kata-kata berkat kepada mereka. Berdoalah dan berkatilah mereka. Letakkan tangan di atas mereka dan berdoalah untuk perjalanan hidupnya, studinya, pekerjaannya kelak, perjodohannya, keluarga yang kelak akan dibentuknya, pelayanan, serta pertumbuhan rohaninya. Berkatilah anak-anakmu, dan biarlah mereka menerima janji-janji Allah di dalam kehidupan Anda. Tuhan memberkati. Amin.